Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Jafrina. Nomor absen saya 14 dan saya dari kelas 9I. Jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pengertian, contoh, dan dampak globalisasi serta saran untuk menghindari dampak negatifnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang terjadi secara bertahap antara individu, entitas, dan negara-negara di seluruh dunia. Nah, sudah tahu kan apa itu globalisasi? Dan sekarang saya akan memberi contohnya agar kalian lebih mengerti. Pertama, saya akan memberikan kalian contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Perdagangan bebas internasional. Contohnya seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan North American Free Trade Agreement atau NAFTA yang memungkinkan negara-negara untuk berdagang tanpa hambatan tarif yang memudahkan pertukaran barang dan jasa antar negara. Pasar modal global. Dengan adanya globalisasi, pasar internasional saling terhubung. Investor dari berbagai negara bisa berinvestasi di bursa saham di negara lain. Investasi asing langsung, seperti perusahaan multinasional Apple, Toyota, dan Nestle melakukan investasi di negara-negara lain. Misalnya, perusahaan otomotif seperti Toyota dan Ford membuka pabrik di Indonesia untuk memproduksi kendaraan yang kemudian diekspor ke berbagai negara. Perusahaan multinasional, perusahaan seperti Coca-Cola, McDonald's, dan Samsung memiliki operasi di banyak negara. Mereka tidak hanya menjual produk di berbagai belahan dunia, tetapi juga memiliki pabrik dan kantor di berbagai negara, menciptakan lapangan kerja dan mempengaruhi perekonomian lokal. Perbankan dan sistem keuangan global. Bank-bank besar seperti HSBC, Citibank, dan JP Morgan Chase beroperasi secara global dan menawarkan layanan keuangan di berbagai negara. E-commerce global. Dengan adanya platform e-commerce seperti Amazon, Alibaba, atau Tokopedia, orang dapat membeli produk dari luar negeri dengan mudah tanpa perlu melalui proses yang rumit. Contoh globalisasi yang kedua yaitu globalisasi dalam bidang teknologi. Internet dan komunikasi digital. Melalui internet, orang-orang dari berbagai negara dapat berkomunikasi, berbagi informasi, dan berkolaborasi tanpa batas geografis. Ada berbagai aplikasi yang bisa digunakan sebagai komunikasi digital, seperti media sosial, email, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram. Cloud computing. Teknologi komputasi awan atau cloud computing memungkinkan penyimpanan dan akses data dari mana saja di dunia, seperti Google Cloud, Amazon Web Services, dan Microsoft Azure. Pengembangan software internasional. Banyak perusahaan teknologi seperti Microsoft, Google, dan Apple memiliki tim pengembang di berbagai dunia. Aplikasi seperti GitHub digunakan untuk pengembangan perangkat lunak oleh tim di berbagai belahan dunia. Teknologi 5G. Jaringan 5G yang sedang berkembang di banyak negara memungkinkan komunikasi data yang jauh lebih cepat dan mendukung perkembangan Internet of Things, mobil otonom, dan inovasi teknologi lainnya di seluruh dunia. Penyebaran gadget dan smartphone. Perangkat seperti iPhone, Samsung Galaxy, atau Xiaomi adalah contoh bagaimana teknologi hardware disebarkan ke seluruh dunia. Perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Teknologi AI yang berkembang pesat digunakan di berbagai negara untuk berbagai keperluan, seperti otomatisasi, analisis data, dan asisten virtual. Layanan streaming, Netflix, Spotify, dan YouTube memungkinkan orang di seluruh dunia untuk mengakses konten hiburan dari berbagai negara, mempercepat pertukaran budaya melalui film, musik, dan video. Ketiga, yaitu contoh globalisasi dalam bidang budaya. Musik dan film. Musik pop, K-pop, dan film Hollywood atau Bollywood adalah contoh bagaimana produk budaya dari satu negara dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Makanan.
Restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, dan Starbucks yang berasal dari Amerika Serikat kini bisa ditemukan di banyak negara. Busana dan mode. Mode dari berbagai negara kini mempengaruhi gaya busana global seperti fashion style dari luar negeri, Korea, Jepang, atau yang lainnya. Olahraga. Olahraga seperti sepak bola dan basket yang mungkin dulunya dominan di beberapa negara, kini menjadi ajang olahraga global yang ditonton oleh miliaran orang di seluruh dunia. Bahasa. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan teknologi. Pengaruh bahasa asing juga dapat terlihat dalam banyak bahasa lokal yang menyerap kata-kata baru dari bahasa lain. Festival dan perayaan. Perayaan seperti Halloween, Natal, dan Tahun Baru Imlek kini dirayakan di berbagai negara, meskipun perayaan ini mungkin bukan bagian dari budaya asli negara tersebut. Yang keempat, yaitu contoh globalisasi dalam bidang pendidikan. Pertukaran pelajar internasional. Banyak universitas dan sekolah di berbagai negara menawarkan program pertukaran pelajar yang memungkinkan siswa belajar di luar negeri untuk memperluas wawasan dan pengalaman mereka. Kurikulum internasional. Sekolah-sekolah internasional yang menggunakan kurikulum seperti International Baccalaureate atau Cambridge International Examination memungkinkan siswa dari berbagai negara mendapatkan pendidikan yang seragam dan dapat diterima di seluruh dunia. Kursus daring atau online learning. Platform pembelajaran online seperti Coursera, edX, dan Udemy menawarkan kursus dari universitas-universitas ternama yang bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Universitas global. Universitas-universitas ternama seperti Harvard, Oxford, atau MIT menerima mahasiswa dari berbagai negara, dan banyak dari mereka memiliki kampus di luar negara asalnya. Misalnya New York University memiliki kampus di Abu Dhabi dan Shanghai. Beasiswa internasional. Banyak pemerintah dan organisasi swasta menawarkan beasiswa untuk mahasiswa internasional, seperti Chevening Scholarships di Inggris, DAAD di Jerman, dan LPDP dari Indonesia. Ini membantu meningkatkan mobilitas pelajar dan penyebaran pengetahuan global. Secara keseluruhan, globalisasi dapat mempercepat perkembangan ekonomi, teknologi, budaya, dan pendidikan, serta meningkatkan kerjasama internasional dan akses ke berbagai produk dan layanan. Namun, penting juga untuk mengelola dampak negatifnya agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Kemudian, saya akan memberikan contoh dari dampak positif globalisasi. Contoh yang pertama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Globalisasi membuka akses pasar internasional, memungkinkan negara-negara untuk memperluas perdagangan dan investasi. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kedua yaitu pertukaran teknologi dan inovasi. Melalui globalisasi, teknologi dan inovasi dapat tersebar lebih cepat di seluruh dunia. Negara-negara dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dari negara lain untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Yang ketiga, kehadiran budaya yang beragam. Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih luas, memperkenalkan berbagai kebiasaan, makanan, seni, dan tradisi dari suatu negara ke negara lain. Ini dapat memperkaya pengalaman budaya dan memperluas pemahaman antar bangsa. Yang keempat, pendidikan dan pengetahuan. Akses ke informasi dan pendidikan menjadi lebih mudah dengan adanya globalisasi. Sumber daya pendidikan seperti kursus online, materi pelajaran, dan penelitian dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, peningkatan kerjasama internasional. Masalah global seperti perubahan iklim, penyakit menular, dan keamanan dapat ditangani dengan lebih efektif melalui kerjasama internasional. Globalisasi memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar negara-negara untuk menyelesaikan tantangan bersama. 6. Akses ke produk dan jasa.
Konsumen di seluruh dunia memiliki akses yang lebih besar ke produk dan jasa dari berbagai negara yang dapat meningkatkan pilihan dan kualitas barang serta layanan yang tersedia. Yang ketujuh, peningkatan mobilitas. Globalisasi memungkinkan mobilitas manusia yang lebih besar, termasuk kesempatan kerja, studi, dan migrasi. Ini dapat meningkatkan peluang individu untuk mengembangkan karir dan pengalaman internasional. Selain dampak positif, kita juga harus mewaspadai dampak negatif dari globalisasi. Inilah beberapa contoh dari dampak negatif globalisasi. 1. Ketimpangan ekonomi. Globalisasi seringkali memperburuk ketimpangan ekonomi baik antar negara maupun di dalam negara. Negara-negara berkembang mungkin tidak memiliki infrastruktur atau kapasitas untuk bersaing di pasar global, sehingga mereka seringkali tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Selain itu, dalam negara yang sama, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin bisa semakin lebar. Kedua, kerusakan lingkungan. Peningkatan aktivitas industri dan perdagangan global dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Eksploitasi sumber daya alam secara intensif untuk memenuhi permintaan global seringkali mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, penurunan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam upaya menekan biaya produksi, perusahaan mungkin memindahkan produksi ke negara dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih rendah. Hal ini bisa mengakibatkan kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi tenaga kerja di negara-negara tersebut. Yang keempat, erosi budaya lokal. Dengan adanya pertukaran budaya yang luas, budaya lokal dapat terancam atau tergerus oleh budaya global yang dominan. Tradisi, bahasa, dan nilai-nilai lokal mungkin semakin terpinggirkan atau hilang karena pengaruh budaya global. Kelima, peningkatan resiko ekonomi global. Ketergantungan yang lebih besar pada pasar global dapat meningkatkan resiko ekonomi. Krisis ekonomi atau fluktuasi pasar di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain, menyebabkan dampak global. 6. Kehilangan identitas sosial. Globalisasi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Masyarakat mungkin mengalami tekanan untuk mengadopsi gaya hidup dan norma-norma dari budaya lain, yang dapat mengakibatkan kehilangan identitas sosial dan budaya lokal. Ketujuh, penyebaran penyakit. Peningkatan mobilitas manusia dan perdagangan internasional dapat mempermudah penyebaran penyakit menular ke berbagai belahan dunia. Pandemi seperti COVID-19 menunjukkan bagaimana globalisasi dapat mempercepat penyebaran penyakit. Kalau begitu, bagaimana sih saran saya untuk menghindari dampak negatifnya? Saran saya yaitu 1. Penguatan industri lokal. Pemerintah harus mendorong pengembangan industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kedua, pelestarian budaya lokal. Penting untuk menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya lokal melalui pendidikan, pariwisata, dan seni. Peningkatan kesadaran terhadap nilai budaya lokal dapat mencegah erosi budaya akibat pengaruh globalisasi. Yang ketiga, penerapan perdagangan yang adil. Negara-negara berkembang perlu mendukung dan mempromosikan perdagangan yang adil atau fair trade untuk memastikan produsen kecil tidak dirugikan dalam rantai perdagangan global. Ini juga membantu mendorong praktik bisnis yang lebih etis. Yang keempat, regulasi lingkungan yang ketat. Untuk mengatasi masalah lingkungan akibat globalisasi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pembatasan emisi karbon. Kelima, investasi pada pendidikan dan teknologi. Negara harus berinvestasi pada pendidikan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat lokal dapat bersaing di pasar global dan tidak tertinggal dalam hal kemajuan teknologi. Keenam, diversifikasi ekonomi. Negara-negara berkembang harus berupaya untuk tidak terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi saja, seperti ekspor sumber daya alam. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi risiko dan ketergantungan pada pasar global.